Yang pertama distribusi frekuensi sudah selesai, kita pelajari materi tentang tabulasi silang atau cross-step. Tabulasi silang atau cross-step ini bisa mengukur data atau variabel yang satu dengan variabel yang lain. Pada materi ini kita akan bahas dahulu apa sih tabulasi silang atau cross-step itu. Kira-kira seperti ini definisinya. Tabulasi silang itu merupakan satu metode analisis kategorikal data. Jadi mengkategorikan data berdasarkan frekuensi dan persentasenya. Jadi kita bisa hitung berapa frekuensinya, berapa persentasenya, sama seperti distribusi frekuensi. Namun pada tabulasi silang itu mengukur dua variabel atau bisa juga lebih gitu. Nah, lanjutnya di tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan kita lihat. Tujuan kita menggunakan tabulasi silang atau cross-step adalah mengidentifikasi korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, antara data yang satu dengan data yang lain yang bisa kita ukur. Misalnya kita ingin mengetahui berdasarkan tingkatan umur itu ada pengaruhnya tidak dengan maksud atau tujuan wisata. Atau mungkin kita juga bisa mengukur berdasarkan jenis kelamin berapa tingkat pengeluaran wisatawan bisa mengunjungi destinasi wisata tertentu. Jadi ada jenis kelamin, ada pengeluaran. Jadi data yang satu dengan data yang lain kita bisa cross-step-kan, kita tabulasi silang. Nah, kegunaannya adalah membantu menyelesaikan penelitian. Yang kedua, tentu dengan cross-step atau tabulasi silang itu bisa menentukan derajat asosiasi atau tingkat keterkaitan hubungan antara satu data dengan data yang lain, variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, tentunya bisa menentukan yang mana kita tetapkan sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan yang mana kita tentukan sebagai variabel independen atau variabel terikat. Tujuan dan kegunaan. Sekarang tipe tabel yang biasa digunakan dalam tabulasi silang yang lazim, yang umum di beberapa literatur, ada 3 tabel yang bisa digunakan, yaitu berupa tabel kontingensi, tabel ranking, dan yang terakhir, yang ketiga adalah tabel multidimensi. Perlu diingat bahwa salah satu ciri penggunaan data tabulasi silang yang diinput itu berupa data nominal dan data ordinal. Jadi data nominal misalnya jenis kelamin, laki-laki kita kasih kode 1 atau label 1, perempuan kita kasih label 0 atau kode 0, itu merupakan jenis data nominal. Kalau data ordinal berdasarkan ranking atau urutannya, misalnya tingkat pengeluaran dari 100.000 sampai 500.000, di atas 500.000 sampai 1 juta, ini merupakan data-data ordinal. Jadi bisa digunakan tabulasi silang. Oke, kita kenali lebih jauh tentang tabel kontingensi, tabel ranking, dan tabel multidimensi. Yang pertama, tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu mengelompokkan data dari 2 variabel. Jadi tabel kontingensi itu 2 variabel. Misalnya tadi variabel gender, jenis kelamin, dengan tingkat pengeluaran. Nah, kita bisa itu data nominalnya adalah gender, yaitu laki-laki kita kasih kode 1, perempuan kita tadi sudah kasih kode 0, sedangkan variabel yang lain atau data yang lain yaitu
tingkat pengeluaran. Nah, kita kasih misalnya dengan urutan dari 100.000 sampai 500.000, di atas 500.000 sampai dengan 1 juta, itu merupakan data ordinal yang diklasifikasikan silang nanti dalam dua variabel tersebut. Tabel ranking, tabel ranking ini mengelompokkan data dari sejumlah sampel, misalnya sampelnya 70 pada sejumlah objek yang di ranking, supaya kita bisa melakukan pemeringkatan sesuai karakteristiknya. Misalnya ada 70 responden, kemudian diperingkatkan pada objek ranking, misalnya tingkat pengeluaran rendah, tingkat pengeluaran sedang, tingkat pengeluaran tinggi. Ini bisa juga digunakan dalam tabel ranking. Ranking 1, 2, 3 gitu. Pengeluaran rendah, sedang, dan tinggi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah tabel multidimensi. Tabel multidimensi ini merupakan hasil tabulasi silang dari 3 atau lebih variabel. Jadi bisa datanya 3 atau lebih dari itu. Kalau tadi 2, kita gunakan tabel kontingensi. Namun pada materi ini kita hanya fokus akan mempelajari penerapan dengan tabel kontingensi. Oke, bagaimana contoh kasus yang bisa Anda hitung? Berikut hasil penilaian peran wisatawan mengunjungi destinasi wisata dengan rata-rata pengeluaran perkunjungan. Jadi kita ingin mengetahui pengunjung itu, wisatawan itu perannya sebagai mungkin satu, sebagai peserta. Yang kedua, mungkin dia sebagai pengunjung. Peserta itu misalnya peserta seminar misalnya. Pengunjung bebas, masyarakat umum. Yang ketiga, panitia atau penyelenggara. Bisa jadi sebagai wisatawan yang datang itu adalah panitia atau penyelenggara suatu event. Kemudian kita akan tabulasi silangkan dengan rata-rata pengeluaran perkunjungan. Jadi dari peran mereka sebagai peserta, pengunjung, dan panitia atau penyelenggara, itu rata-rata pengeluaran perkunjungannya seperti apa? Apakah masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi? Jadi kita bisa kelompokkan, misalnya kelompok kita bisa intervalkan dari 100 sampai 500 kategorinya adalah rendah, di atas 500 sampai dengan 1.300.000 kategori sedang, di atas 1.300.000 sampai dengan 2 juta mungkin, atau mungkin lebih, masuk kategori tinggi. Nah, tadi menu transform di materi distribusi frekuensi bisa diterapkan ketika kita akan mentabulasi silang antara variabel peran wisatawan dengan rata-rata pengeluaran perkunjungan. Nah, oke, sorry, saya ulangi. Di sini jumlah respondennya adalah 30. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Rata-rata pengeluaran juga sama. Kita lanjutkan. Data-data tersebut kita lakukan langkah memberikan nama file, nama variabel, yaitu di variable view. Kita ketik adalah peran pengeluaran, peran wisatawan, kemudian di value kita tentukan 1, 2, atau 3. Dia masuk sebagai, kalau 1 berarti peserta, kalau 2 pengunjung, kalau 3 berarti dia adalah panitia atau penyelenggara. Kemudian dari data 1 sampai 30 responden, tingkat pengeluarannya, data yang diperoleh, kemudian kita masukkan setelah kita beri nama variabel di variable view, tingkat pengeluarannya kita masukkan satu persatu. Kemudian setelah dilakukan transform, di menu transform kita pilih record
into different variable muncul semacam ini untuk membentuk variabel baru, yaitu rata-rata pengeluaran yang sudah kita tentukan untuk menentukan kelas. Kita kasih setelah itu out dan new variable, kita masukkan value 1 itu berarti sampai dengan 501 mas di bawah 501 dan penghasilan atau pengeluaran 100 sampai dengan 500 kelas 1, di atas 500 sampai dengan 1.300 kelas yang kedua, di atas 1.300 mungkin sampai dengan 2.000 kita masuk kelas yang ketiga. Kita harus ingat, jadi ringnya intervalnya semacam ini, kemudian kita masukkan ke dalam record into different variable. Seperti ini prosesnya. Setelah itu kita tekan continue, maka proses record into different variable selesai, kita pilih OK. Saya lanjutkan. Maka setelah kita tentukan interval kelas untuk tingkatan pengeluaran wisatawan per kunjungan, kita bisa tabulasi silang, yaitu kita pilih menu analyze, descriptive statistik, kita pilih cross tab. Nah, di sini ada cross tab. Pada cross tab ini kita tentukan variabel yang kita jadikan baris, yaitu peran wisatawan. Kita masukkan di baris, sedangkan di kolom adalah rata-rata pengeluaran yang sudah kita intervalkan. Kemudian di sini ada statistik. Nah, statistik kita pilih yaitu uji chi-square dan correlation. Kemudian data nominal dan data ordinal kita pilih, kita centang semua, yang ordinal juga kita centang, nominal kita centang. Setelah itu continue, baru kita selesai menuju ke klik tombol OK. Nah, setelah tombol OK, maka akan tampil output perhitungan tabulasi silang semacam ini. Jadi peran mengunjungi destinasi wisata sebagai peserta dengan kita tabulasi silangkan, kita silangkan dengan data rata-rata pengeluaran berkisar 100 sampai 500, ternyata ada 2 peserta. Kemudian yang pengeluarannya di atas 500 sampai dengan 1.300 ada 8 orang. Peran mengunjungi destinasi wisata sebagai peserta dengan rata-rata pengeluaran di atas 1.300 sampai 2 juta ada 1 orang, sehingga kita total semuanya ada 11 orang. Jadi dari 30 responden, sebagai pengunjung, sebagai panitia atau penyelenggara, seluruh responden atau sampelnya adalah 30 orang. Jadi saya kira ini materi distribusi frekuensi dan penerapan tabulasi silang yang bisa Anda masukkan ke dalam pembahasan atau ke dalam subbab interpretasi data di bab pembahasan dalam tugas akhir atau skripsi Anda. Oke, saya kira cukup sekian materi yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang butuh pengetahuan untuk melakukan penelitian di lapangan nanti, apakah ketika on the job training atau penelitian khusus untuk mengumpulkan data menyusun tugas akhir atau skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya selalu kita patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kita tidak atau kita lalai sehingga
kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Demikian dari saya, dua materi ini sudah kita pelajari bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti materi kuliah hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda.